kita mendengarkan sabda Tuhan dan renungan, marilah kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya anak Tuhan hari ini? Kak Febri mau tanya, setiap kali kita bangun pagi, apa sih yang pertama kita lakukan? Kalau kita mau makan, juga sebelum makan, apa yang kita lakukan? Iya, betul sekali, berdoa. Setiap kali kita bangun pagi, mau makan, sesudah makan, kita mau memulai kegiatan belajar di sekolah, pun diawali dan diakhiri dengan berdoa. Setelah kita menyelesaikan aktivitas sepanjang hari, dan mau istirahat malam juga, tak boleh lupa kita berdoa. Setiap doa kita awali dengan membuat tanda apa adik-adik? Kita awali dengan membuat tanda salib. Mari kita ucapkan bersama-sama sambil mempraktekkannya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap doa yang kita sampaikan, adik-adik selalu kita mengucapkan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lewat doa, kita selalu diingatkan atas siapa yang telah memberikan kehidupan kita di dunia ini. Kita diberikan bumi yang indah, udara yang segar, rahmat kehidupan dan kesehatan. Itu semua adalah pemberian dari Allah Bapa. Allah Bapa yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Lewat doa yang akan kita ucapkan, kita diingatkan untuk selalu bersyukur dan mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Setelah kita mengucapkan dalam nama Bapa, selalu kita diingatkan oleh penebusan Tuhan kita, Yesus Kristus. Segala hal yang akan kita kerjakan, segala permohonan yang akan kita haturkan kepada Allah Bapa, dapat kita sampaikan dengan perantaraan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus telah mengajarkan kita untuk menyebut Allah sebagai Bapa, membuat relasi doa
dan hubungan kita kepada Bapa menjadi lebih dekat dengan perantaraan Yesus. Lalu kita juga menyebut demi nama Roh Kudus. Kalau kita ingat kemarin, kita memperingati hari raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memberikan daya upaya kita untuk mendorong kita selalu berdoa dan selalu berusaha. Adik-adik, ketiganya yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu disebut dengan Tritunggal Maha Kudus. Dan hari ini spesial, gereja memperingatinya sebagai Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Adik-adik, kalau kita ingin memberikan penghormatan kepada Tritunggal Maha Kudus, caranya dengan kita secara hikmat dan pelan-pelan membuat tanda salib sebelum berdoa dengan tidak main-main, dengan tidak tergesa-gesa, memejamkan mata, dengan menghayati apa yang kita lakukan dengan gerakan tangan yang juga tidak tergesa-gesa. Mari kita mencoba mempraktekannya ya, membuat tanda salib dengan hikmat dan tidak sembarangan dan juga tidak main-main. Nanti kita mempraktekannya untuk doa penutup. Adik-adik, karena kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan renungan, marilah kita tutup dengan berdoa. Kita membuat tanda salib dengan hikmat ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas anugerah sakramen cinta kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Ajarilah kami untuk berani dan rela membagikan cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Sebab Engkau selalu menyertai kami melalui Kristus, Putra-Mu, dan dalam Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.